Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada hadis yang ke-13 dari kitab Arba'un An-Nawawiyah. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah, al-haditsu tsalitsu asyara, hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas bin Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hamzah Anas bin Malik, pelayan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas bin Malik, nama kunyahnya Abu Hamzah. Anas bin Malik adalah khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang selalu membantu melaksanakan atau memenuhi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Sejak dari usia 10 tahun sampai usia 20 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau ini termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah pernah memanggil Anas bin Malik. Kemudian beliau berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, berikanlah, ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya, dan berikanlah keberkahan kepadanya di dalam apa-apa yang Engkau berikan kepadanya. Jadi Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah memperbanyak harta dan anak-anak beliau. Demikian pula Rasulullah mendoakan Anas bin Malik agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkah kepada beliau di dalam apa-apa yang Allah anugerahkan kepadanya, apakah hartanya, apakah keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya. Nah, Anas bin Malik berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hakikatnya salah seorang dari kalian tidaklah dianggap beriman sampai dia mencintai
kepada saudaranya apa yang dia cintai terhadap dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Nah, ikhwan wa akhwat, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan kesempurnaan iman dari seseorang, yaitu imannya itu tidak sempurna sampai dia mencintai kepada saudaranya apa-apa yang dia cinta kepada dirinya. Nah, dia merupakan bukti keimanan seseorang itu apabila dia senang dengan kebaikan-kebaikan, dia cinta dengan kebaikan-kebaikan, maka dia pun cinta agar saudaranya mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, kenapa? Karena hakikatnya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, karena orang-orang mukmin itu bersaudara, maka kata Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, "Fayuhibbu li akhihil muslim minal khairi ma yuhibbu li nafsihi. Li'annal muslimina nafsun wahidatun wa jasadun wahidun. Yata'allamu ba'duhum bi alamil ba'd wa yafrahu ba'duhum li farhil ba'di wa yatabadaluna al-manafi'a bainahum wa yakuffuna al-adha an ba'dihim ma'a ba'din. Hadza sya'nul muslimin." Kata Syekh Shalih Fauzan, maka seorang muslim itu karena pada asalnya mereka adalah bersaudara, maka tentu dia mencintai kepada saudara muslimnya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh mengkhianati saudaranya, tidak boleh membohonginya, tidak boleh mencelakakannya, dan tidak boleh berbuat curang kepadanya. Karena hakikatnya mereka itu bersaudara, maka kalau dia curangi saudaranya sama dengan dia curangi dirinya. Sebab apa kata Syekh Shalih Fauzan? Karena li'annal muslimina nafsun wahidatun wa jasadun wahid. Seorang muslim atau kaum muslimin itu adalah ibarat satu jiwa, satu jasad. Yata'allamu ba'duhum bi alamil ba'd. Sebahagian mereka merasa sakit karena sakitnya saudaranya. Wa yafrahu ba'duhum li farhil ba'di. Dan mereka bahagia dengan kebahagiaan saudaranya. Wa yatabadalunal manafi'a bainahum. Dan mereka saling bertukar manfaat di antara sesama mereka. Ini saling memberi manfaat, saling mengganti manfaat satu dengan yang lainnya. Itulah muslim. Wa yakufunal adha an ba'dihim ma ba'd. Dan mereka saling mencegah, menahan gangguan sebagian dari sebagian yang lainnya. Tidak saling menyakiti, tidak saling memusuhi, tidak saling curangi dan seterusnya. Nah, itulah keadaan seorang muslim. Itulah keadaan yang sesungguhnya, yang selayaknya ada dan pantas dimiliki oleh setiap muslim. Nah, karena apa? Ya karena itu tadi, hubungan persaudaraan mereka. Mereka kaum muslimin itu ibarat jiwa tubuh yang satu, ibarat jiwa yang satu. Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain, dari hadis Abdullah bin Amr bin As yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimana wa rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar ayuzahziha 'anil nar falyati maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yati ilan nasi bima yuhibbu ayyu'ta ilaih. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ahabba ayyuzahziha 'anil nar, ya barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, faliyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, maka hendaklah ketika dia mati atau kematian datang menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Waliyati ilan nasi bima yuhibbu ayyu'ta ilaih, dan hendaklah dia mempergauli manusia dengan cara yang dia senang dipergauli oleh orang lain. Dia mempergauli manusia dengan cara yang dia senang dipergauli oleh orang lain, seperti itu pula. Nah itulah seorang muslim yang dia menginginkan kebaikan pada dirinya, maka dia aplikasi dari keinginan kebaikan pada dirinya itu adalah dia menolong saudaranya. Menolong saudaranya dengan menginginkan pula bahwa kebaikan-kebaikan yang dia cintai itu dimiliki atau juga ya saudaranya mengambil bagian di dalamnya. Itulah konsekuensi iman kepada Allah dan Rasul. Tidak boleh saling curang. Nah, sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama sampai yang ketiga berfirman, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran ya dari orang lain, ya dia meminta supaya takarannya itu dilebihkan. Dan apabila dia yang menakar, maka dia ya menakar atau dia wazanuhum atau dia menimbang untuk orang lain, maka yukhsirun, dia kurangi. Ya di sini sisi pendalilannya, ya ini dia berbuat curang ya kepada saudaranya. Dia mengkhianati saudaranya dalam timbangan dan dalam ukuran. Ya, sisi pendalilannya terkait dengan hadis ini yaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hakikatnya tidak beriman seseorang, tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya itu ada pula pada saudaranya. Sama muslim tidak boleh saling mengkhianati, tidak boleh saling menjebak, tidak boleh, dan seterusnya. Nah, maka di sini ada beberapa faedah pentingnya. Yang pertama, hendaklah seorang muslim mencintai untuk saudaranya seagama apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Ya, hendaklah seorang muslim mencintai untuk saudaranya seagama apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan dia membenci apa-apa yang dia benci untuk saudaranya, apa-apa yang dia benci untuk dirinya. Nah, dia tidak suka hal-hal yang dia tidak suka untuk dirinya, yang merugikan dirinya, merugikan agamanya, merugikan dunianya. Dia tidak suka pula hal-hal itu ada pada saudaranya. Dia memiliki kebahagiaan, dia inginkan saudaranya mendapatkan kebahagiaan yang sama. Dia mendapatkan keberuntungan, dia inginkan saudaranya mendapatkan keberuntungan yang sama. Bukan berarti yang penting saya beruntung, dia ya terserah urusan dia. Tidak kayak gitu kehidupan seorang muslim. Tidak boleh seorang dia mengatakan, oh yang penting saya bahagia, terserah dia mau apa itu urusan dia. Itu tidak benar. Kenapa? Karena
Konsekuensi dari keimanan seseorang kepada Allah itu adalah mencintai apa-apa yang dia cintai itu pada saudaranya. Nah, kemudian yang berikut adalah motivasi, ya, baca faedah yang berikut adalah motivasi untuk menerapkan ya perkara ini, yaitu perkara ya, Rasulullah itu memberikan motivasi dan kita itu harus termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mencintai kebaikan-kebaikan pada saudara kita sebagaimana kita mencintai kebaikan-kebaikan itu pada diri kita. Dan setiap orang harus termotivasi untuk itu. Dari saat ke saat, dari hari ke hari, dia harus termotivasi. Kenapa? Sebab hal itu merupakan kesempurnaan iman seseorang. Ya, kesempurnaan iman seseorang. Nah, ya apa? Ya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa hal itu bersifat wajib. Ya, iman yang bersifat wajib. Yaitu apa? Ya, dinafikan dari diri seseorang sampai dia menerapkan perkara tersebut. Ya, karena kesempurnaan iman yang bersifat wajib itu dinafikan dan ditiadakan dari seseorang sampai seseorang menerapkan hal tersebut, ya maka hal itu wajib untuk diterapkan. Seorang harus termotivasi untuk menerapkannya. Nah, yang ketiga bahwa kaum mukminin itu bertingkat-tingkat dalam iman mereka. Ada orang yang imannya lemah, rendah, ada orang yang imannya semakin kuat, ada yang tinggi dan seterusnya. Nah, begitu pula dalam mengaplikasikan pesan-pesan keimanan dalam kehidupan dia, ya seseorang sesuai dengan keimanannya. Orang yang lemah imannya, ya dia menerapkan prinsip-prinsip keimanan di tengah-tengah masyarakat pun lemah, ya tidak kuat. Dia kurang bersemangat dalam kebaikan misalnya. Ya kecintaannya terhadap saudara muslim juga mungkin berkurang. Ya mungkin dia lebih ego pada prinsip hidupnya sendiri mungkin. Ya karena sesuai dengan apa? Tingkat-tingkat keimanan seseorang. Tinggi rendahnya iman seseorang itu sangat berpengaruh pada seberapa besar dia mengaplikasikan dalam kehidupannya. Naam. Kemudian faedah yang berikut di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kalimat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Ya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya. Di sini menggunakan kata saudara, akhun, ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk menumbuhkan kasih sayang pada seorang muslim agar dia termotivasi menerapkan hal itu. Ya karena namanya orang kalau kepada saudaranya ya dia lebih cenderung ya, lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara ketimbang kepada orang lain. Maka Rasulullah menamakan keumuman kaum mukminin dengan nama saudara. Pengungkapan kalimat saudara, Rasulullah menggunakan kalimat di dalam hadis ini dengan ungkapan saudara. Maksudnya apa? Ya maksudnya supaya menumbuhkan kasih sayang pada diri seorang mukmin agar dia termotivasi menerapkan perkara atau pesan yang ada di dalam hadis yang mulia ini. Pesannya apa? Ya pesannya menginginkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana kebaikan itu dia inginkan pada dirinya sendiri. Jangan mencelakakan saudaranya, jangan membinasakan saudaranya, jangan mengkhianati dia, jangan curangi dia, ya, dan seterusnya. Nah, sebagaimana hal itu diterangkan oleh Syekh ya, Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizana wa hafizahullah, dalam syarah beliau terhadap hadis Arba'in An-Nawawi. Naam, yaitu dengan judul Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsina lin Nawawi wa Ibni Rajab rahimahumallah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab ya ikhwan. Ini kita cuma bisa bacakan satu hadis saja.
Mana kondisinya kurang fit ya, duduk lama masih kurang nyaman ya. Baik, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.